Oke, second order condition ini sebenarnya untuk apa sih gitu kan? Kalau first order condition kan kita pengen melihat nilai maksimumnya gitu ya, atau ya nilai maksimum atau minimumnya. Nah, sekarang kalau yang second order ini kita pengen melihat apakah dia itu posisinya maksimum atau minimum. Jadi bukan mencari nilainya, gitu, tapi mencari arahnya aja. Contohnya dan di sini juga akan dipisahkan apakah dia itu maksimum atau minimum di titik itu, apakah dia memiliki saddle point atau globally dia maksimum atau minimum. Oke, contohnya misalnya soalnya di sini. Nah, ini ada kesalahan ya, bukan 2x1 kuadrat plus x1 kuadrat, tetapi 2x1 kuadrat plus x2. Nah, ini ada kesalahan, ada typo. Typonya fatal lebih ya. Oke, untuk persamaan itu diturunkan terhadap X1-nya maka menjadi 4x1 ya. Kemudian untuk F2-nya diturunkan terhadap X2-nya berarti 2x2. F1 diturunkan terhadap X1-nya sendiri menjadi 4 terhadap X2 0 kan. Ini diturunkan terhadap X1 itu 0, ini X2-nya 2 gitu. Nah, sekarang kita lihat berarti matriksnya Oke, berarti Hessian matriksnya itu adalah F11, kemudian F12, F21, F22, sehingga nilainya adalah 4002. Nah, ini kita lihat Hessian matriksnya, determinannya adalah 8. Caranya jangan lupa ya, 4 kali 2 dikurangi dengan 0 kali 0, maka hasilnya 8. Sehingga kalau bisa melihat di Hessian matriksnya ini positif, maka dia berarti dia globally. Coba kita cek benar nggak sih dia globally. Kita cek kan ini X diturunkan terhadap X1, terus diturunin lagi, turunan keduanya adalah positif. Kalau positif berarti dia minimum. Kemudian ternyata yang untuk turunan terhadap X2-nya, diturunan lagi keduanya ternyata juga positif, maka dia nilainya minimum. Confirm ya, dari hasil Hessian juga, Hessian itu juga positif. Kemudian dari sini dia confirm ada dua nilai positif sehingga dia minimum globally, kayak gitu. Nah, kalau Anda diminta berapa stationary point-nya, ya tinggal masukin aja dari F1 turunan pertamanya sampai dengan 0, maka F4x1 sama dengan 0, maka x1-nya itu adalah 0, dan ini juga cara yang sama, x2 startnya juga 0, maka stationary point-nya ada di 0,0 kayak gitu. Contoh yang kedua, misalnya persamaan ini 4x1 plus 2x2 min x1 kuadrat min x2 kuadrat plus x1 x2, sama kita cari turunan pertamanya terhadap x1. Ini juga diturunkan terhadap x2-nya. Lalu kita turunin lagi terhadap x1-nya, ketemu min 2. Ini kalau diturunin terhadap x2-nya ya. Ini diturunin terhadap x1 1, kemudian diturunin X2 adalah min 2. Sekilas kalau kita lihat dari sini, ini kan sama-sama negatif ya, sama-sama negatif, maka dia punya potensi globally maksimum, karena kalau arah turunan keduanya negatif maka dia berarti punya nilai maksimum. Nah, sementara yang ini maksimum, ini juga maksimum, maka potensi globally maksimumnya juga bisa terjadi. Nah, untuk mengkonfirmasi itu kita lihat di Hessian matriksnya. Hessian matriksnya ini tetap F11, F12, 21 dan 22. Kita cari determinannya, min 2 kali min 2 4 dikurangi dengan 1 min kali 1 sama dengan 3 di sini. Sehingga kalau ini Hessian matriksnya bernilai positif, maka confirm itu nilainya adalah globally. Berapa stationary value-nya? Ya, turunan pertamanya ini sama dengan 0, kan, maka ini seperti ini, min 4, ini juga min 2. Kalian bisa pakai cara apapun, mau eliminasi, mau substitusi. Kalau saya kali ini menggunakan matriks, kita urutkan ya, ini X1 sama ini X2-nya, maka menjadi seperti ini. Kita cari determinannya, maka X1 starnya, ini determinannya A-nya ya, kita ibaratkan A-nya adalah min 2 ini dan seterusnya. Maka untuk nilai X1 cari determinan dari min 4, min 2, 1, 2. Kenapa min 4 sama min 2? Ya kita gantiin dengan resultnya kayak gitu, dibagi 3, maka ketemunya X1 star
3 min 3,33 dan X2 starnya adalah 2,67. Masih bingung? Kita berikan contoh yang ketiga. Misalnya sama stepnya, dari persamaan yang ada kita cari turunan pertamanya ini, turunan pertama terhadap X2-nya ini, kita cari turunannya lagi di turunan keduanya masing-masing terhadap X1 dan ini terhadap X2, ini terhadap X1, ini terhadap X2. Kalau kita lihat misalnya di sini untuk yang ini, nah ini kan kita belum tahu ya apakah dia positif atau negatif kayak gitu kan. Lalu kalau ini positif, maka dia confirm dia adalah minimum kayak gitu. Nah, sekarang di stationary value-nya sama, ini kita turunkan, ini sama dengan 0, maka ketemu X1 star ini, kemudian X2 starnya adalah ini. Sehingga kita bisa mencari, setelah tahu X1 starnya berapa, X2 starnya berapa, kita bisa cari berapa sih nilai ini ya, F11-nya kan tadi belum tahu. Kita masukkan X1-nya kan 8 dikurangi 6 X1, ketemulah negatif 7. Terus F22-nya dia positif ya, tetap ya. Kita ini kita nggak perlu mencari, ini F12 ya, sorry. Nah, ini negatif. Maksimum untuk F11 tapi minimum untuk F22. Maka dia nggak akan mungkin globally, sehingga itu punya potensi saddle point. Kita lihat di Hessian-nya, betul ternyata ketika kita masukin Hessian matriksnya kita ketemu negatif 15, maka confirm bahwa dia nggak akan bisa globally, sehingga dia ketemunya locally. Karena locally minimum di sini, locally maksimum di sini, maka ini bisa dikatakan sebagai memiliki saddle point. Kayak gitu. Masih bingung lagi? Kita berikan lagi contoh yang keempat. Misal, ada persamaan seperti ini. Kita cari F1-nya, kita cari F2-nya, kita cari F3-nya, karena di sini ada 3 variabel ya, X1, X2, sama X3. Ya, kita harus bersabar. Kalau ketemu seperti ini, maka F11, F12, F13 kayak gini kita cari semuanya. Tapi kalian hanya fokus, ini adalah F11-nya. Oh, positif, berarti punya nilai minimum. Kemudian ini F22, positif juga, berarti dia punya nilai minimum juga. F33, positif juga, ternyata dia juga punya nilai minimum. Insya Allah ini akan menjadi globally gitu. Kita konfirmasi dengan Hessian matriksnya, karena 3 ya seperti ini. Kita pakai metode Sarus, masih ingat? Maka ketemulah nilai determinannya positif, confirm dia globally. Bagaimana cari stationary value-nya? Tetap kita cari turunan pertama F11, F22, F33 sama dengan 0. Ketemulah X1, X2 sama X3 starnya. Kayak gitu. Saya rasa udah cukup ya tadi contohnya. Nah, bagaimana sih kasusnya dalam contoh kasus ekonomi gitu ya. Di bukunya Hoy ini diberikan contoh profit maximizing input choice by a competitive firm. Misal, ini persamaan Cobb-Douglas, fungsi produksi Cobb-Douglas di mana Y sama dengan L pangkat 0,2 dan kapitalnya 0,6 kayak gitu, di mana price-nya 100, wage-nya 10 dan rent-nya dinilai 20. Maka kalau untuk mencari solusinya paling mudah adalah mencari profitnya ya, kalau kita ingin menerapkan first order ataupun second order condition. Ingat bahwa profit itu adalah TR min TC. TR diperoleh dari P kali Q kan. TC-nya adalah berapa? Oh, di sini ketahui wage-nya 10, kemudian rent-nya 20, maka wage-nya itu punyanya labor, kemudian rent-nya itu punyanya capital. Sehingga kita masukkan price-nya adalah 100, kemudian Q-nya adalah L pangkat 0,2, K 0,6, kemudian ini adalah persamaan kita yang pertama, kayak gitu. Lalu kita mau nyari dia maksimum atau minimum, sama stepnya, meskipun ini berupa simbol jangan keder duluan gitu. Nah, di sini kita cari F terhadap L yang pertama, ketemu ini. Ini L diturunkan terhadap L-nya sendiri, ini L diturunkan terhadap K. Kayak gitu juga sama. Kan ini simbol ya, bagaimana kita tahu dia maksimum minimum ya?
cari stationary value-nya dong, gitu ya. Stationary value kita ingat tadi yang kita pakai cuma ini doang ya. Oh sorry, FLL, iya benar. Ini sama dengan 0 dan ini juga sama dengan 0. Kan kita bisa ngerubah kayak gini nih, karena sama-sama nolnya kan. Ya, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Ini 1, ini 2, ini juga bisa sederhanakan. 1, ini 3. Karena ini kalau pangkat negatif kan bisa berubah ke bawah nih. Nah, pangkat 0,2 kali L pangkat 0,8. Ini juga bisa pindah ke atas kan, menjadi K pangkat min 0,4, sehingga tinggal K pangkat tinggal K gitu ya, pindah ya, ini pindah ke atas ya. Oh sorry, K-nya ini adalah pangkat min ya, sehingga makanya kok salah. Nah, kalau pindah ke atas kan jadi plus nih, jadi K pangkat 0,6 plus K atau dikalikan K pangkat plus 0,4, sehingga ketemulah ini K per 3L sehingga sama dengan 1/2. Maka bla bla ketemulah L-nya 108. Kalau udah ketemu L 108, masukin terserah mau ke yang persamaan atas atau bawah, ketemunya K-nya seperti ini, 1,162 kayak gitu. Saya rasa mungkin buat kalian yang masih punya problem di kalkulusnya bisa di pause video ini dan kalian bisa analisis ini dapatnya dari mana kayak gitu. Oke, nah kalau udah kita bisa mencari angkanya kan udah tahu tuh, L stationary-nya 108, K-nya 162, maka kita bisa masukin, butuhnya kan sebenarnya cuma ini doang ya, FLL sama FKK. Nah, ini adalah nilai yang negatif, ini juga negatif, confirm. Insya Allah itu akan globally maksimum. Kita cek lagi di Hessian matrixnya, ternyata betul, ketemunya positif, maka confirm itu akan globally maksimum kayak gitu. Ya itulah materi mengenai second order condition dari optimization of function of n variables. Jangan lupa terus latihan, kemudian kerjakan soal-soal tutorialnya, dan yang penting juga, nggak kalah pentingnya, jangan lupa like, kemudian komen ataupun subscribe di video saya. Tunggu video saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.